Baik. Jadi akidah ini Pak, jangankan akidah dalam satu Islam, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti hanya satu saja Pak. Tak akan beda-beda. Kenapa? Karena akidah ini dia adalah wahyu dari Allah. Yang kita yakini dalam hidup ini mesti mengikut apa yang Allah perintahkan untuk kita yakini. Sehingga dari Nabi Adam sampai kiamat akidah itu tidak akan beda-beda Pak. Tapi orang memahami akidah baru macam-macam pemahaman orang. Jadi sekte dalam memahami baru macam-macam Pak. Tapi akidah enggak akan beda-beda. Sehingga akidah yang benar itu hanya satu. Kenapa? Sumbernya satu. Kalau sumbernya satu, dia bersifat khabar Pak. Yang kita yakini semua dalam hidup ini adalah berita dari Nabi Muhammad yang datang dari wahyu Pak. Sehingga akidah itu tidak akan dua, tidak akan tiga, hanya satu. Sehingga kalau banyak keyakinan-keyakinan yang muncul, hanya satu yang benar. Kenapa? Sumbernya satu. Tidak masuk akal sumbernya satu tapi keyakinan yang benar itu lebih dari satu. Itu Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak? Tadi ada firqah ini, firqah itu cara dalam memahami akidah. Bukan akidahnya yang macam-macam, tapi cara dalam memahami akidah. Lalu ketika kita tengok dalam Islam banyak firqah seperti yang saya sampaikan, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Mereka itu bukan berbeda dengan keyakinan dasar Pak. Tapi dalam akidah ada beberapa keyakinan yang bersifat bid'ah. Bid'ah dalam artian keyakinan-keyakinan yang dia tidak muncul dari Rasulullah dan sahabat Rasulullah, tidak berdasarkan nas agama, tapi dia muncul dari syahwat mereka, dia muncul dari perkembangan pemikiran mereka yang tidak terkontrol dengan baik, sehingga muncullah berbagai keyakinan. Seperti tadi contohnya, orang kalau dia muslim tapi berdosa besar, dia masuk neraka gara-gara dosa besar tadi. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang tidak harus masuk neraka Pak, tidak harus masuk surga. Bisa saja bagi Allah, siapapun orang dalam pandangan kita berdosa besar, dia ampuni dengan sekali ampunan, lalu dia masuk surga. Bisa saja bagi Allah, orang yang berakidah benar sepanjang hidupnya kita enggak pernah lihat dia solat Pak, enggak pernah lihat dia zakat, menurut kita ya, enggak pernah berbuat amal saleh apapun, enggak pernah dia buat dengan perbuatan agama, tapi akidahnya benar. Lalu di akhir hayatnya dia mengakui bahwa selama ini dia salah, dia bertaubat, Allah ampunkan dia, lalu setelah itu dia tak pernah diazab. Bisa saja Pak. Tapi ada kelompok yang meyakini orang yang seperti itu pasti masuk neraka. Maka keyakinan yang macam-macam yang sesat tadi itu Pak, itu dia tidak keyakinan pokok. Buktinya semua mereka solat Pak. Silakan Bapak cek, Syiah solat Pak, Mu'tazilah solat, Qadariyah solat, Mujassimah solat. Tapi dalam sebagian akidah, sebagian dalam meyakini hal-hal terkait terutama turunan akidah, baru mereka berbeda, sehingga mereka tidak disebut dengan kelompok kafir, tapi disebut dengan kelompok bid'ah. Begitu Pak. Makanya kelompok-kelompok yang lain yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka muslim Pak. Mereka bukan non-muslim, muslim. Tapi dalam muslim ini ada ajaran yang lurus, ada yang menyimpang. Yang menyimpang-menyimpang itulah dia nanti menimbulkan gesekan-gesekan dengan yang lain. Gitu Pak. Maka kalau Bapak baca hadis Nabi bahwa umatku akan pecah 70, 72, 73 dengan berbagai redaksinya, hanya satu yang masuk surga, selainnya masuk neraka. Jadi maksudkan satu itu Pak yang ikut Rasul. Yang tidak ikut Rasul enggak akan masuk surga Pak. Siapa yang enggak ikut Rasul? Orang komunis, orang Marxis, orang-orang yang Buddha, Hindu, yang Kristen yang sudah dengan Kristen yang baru, bukan Ahlul Kitab yang dulu, atau berbagai keyakinan-keyakinan yang muncul banyak agama, itu semua enggak akan masuk surga Pak. Tapi selama masih ikut Rasul, masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masih dia solat ke Ka'bah arah kiblatnya, masih Al-Quran sebagai imam dia pasti masuk surga. Hanya saja masuk surga ini kan macam-macam nanti. Ada orang masuk surga tanpa dihisab, ada yang hisabnya ringan, ada yang hisabnya susah, ada yang dia akan kekal di dalam neraka. Begitu Pak. Jadi yang dalam Islam ini meskipun macam-macam keyakinan Pak, dia umat Nabi juga Pak. Mereka tersalah, tersesat dalam sebagiannya. Mereka bukan kafir. Makanya
ulama kita itu tidak mengatakan Syiah itu kafir secara mutlak, tapi mereka tersesat dalam akidah. Namun di dalam Syiah itu banyak sekali fraksi-fraksinya, Pak, sehingga sebagiannya ada yang sampai kepada kafir. Liberal juga gitu, Pak. Mu'tazilah juga begitu. Tidak dihukum mutlak mereka kafir, tapi ada keyakinan yang mereka nanti sampai kepada kedudukan dia itu kafir dalam beragama. Begitu, Pak. Cukup, Pak.